Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir. Saya adalah mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan Malam atau PPAPK. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang dan berkontribusi untuk terciptanya kesejahteraan bersama. Ada dualisme dalam pembangunan, di mana teori dualisme sosial versi J.H. Boyke pada tahun 1953, Boyke mengeluarkan teori tentang Economics and Economic Policies of Dual Society atau dualisme sosial, di mana dualisme sosial adalah bentuknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Seringkali sistem sosial ini yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi. Yang selanjutnya ada bentuk yang paling sering ditemukan dari dualisme sosial adalah di mana sistem kapitalisme barat yang diimpor melakukan penetrasi ke dalam masyarakat agraris perkapitalis, dan di mana sistem sosial yang asli tetap dapat bertahan dan tidak dapat mengadopsi prinsip-prinsip kapitalisme dalam praktek. Ciri-ciri masyarakat kapitalis. Yang pertama yaitu ciri-cirinya menomorsatukan kepentingan pribadi dalam perdagangan dan industri. Yang kedua, modal sebagai basis, dan yang ketiga, keuntungan sebagai tujuan utama. Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat prakapitalistik, yang dimana yaitu menonjolnya sifat komunalisme. Yang kedua ada originalitas. Yang ketiga, produk dalam dan untuk keluarga sendiri. Yang keempat, tidak ada pedagang yang profesional. Dan yang kelima, produk serta konsumsi merupakan unit dasar dari keluarga bersama. Baik, dalam kritik terhadap teori dualisme Boyke, yaitu Benjamin Haynes pada 1955, di mana fenomena dualisme tidak hanya terjadi di timur seperti yang dikemukakan Boyke, tetapi juga terjadi di barat, bahkan bisa terjadi di mana saja. Selanjutnya kritikannya yaitu beberapa fenomena yang disosialisasikan oleh Boyke sebagai masyarakat dualistik dapat diterangkan dengan memuaskan oleh teori ekonomi konvensional, yang dimana dengan tidak memerlukan teori dualisme yang khusus. Selanjutnya, proporsi Boyke mengenai tidak mempunyai seekor pertanian tradisional bersaing dengan perkebunan telah disangkal dengan fakta bahwa para kebun kecil yang menanam karet ternyata berhasil dalam usahanya selama masa depresi. Selanjutnya, banyaknya observasi Boyke mengenai ciri khas ini masyarakat timur tidak konsisten dengan bukti faktualnya. Yang selanjutnya kritik Muhammad Sadli pada 1957, di mana kritikan bunyinya itu tema sentral yang seharusnya diangkat ialah akulturasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi industrialisasi dan introduksi budaya kota. Dan yang terakhir ada J.A.C. Meki pada 1980, di mana kritikannya yaitu ia menentang dualisme yang mengkontraskan perkebunan besar yang dimana dinamis dan rasionalnya dengan petani kecil yang lemah, dan statement dengan menunjukkan fakta bahwa para petani kecil yang disebut Boyke sebagai sektor subsisten kapitalis ternyata tumbuh pesat dan dinamis pada
dekade 1920-an. Nah, selanjutnya ada dualisme versus segmentasi pasar. Nah, di sini kita bisa lihat di mana Manning, Hal-Hill, Ross yang terjadi di Indonesia bukanlah dualisme ekonomi melainkan segmentasi pasar. Segmentasi pasar tenaga kerja Manning pada 1980 bahwa perbedaan upah dan praktek di pasar tenaga kerja lebih diakibatkan karena diterapkannya teknologi baru. Segmentasi industri atau Hal-Hill di mana misalnya industri TPT yaitu atau tekstil dan produk tekstil. Selanjutnya segmentasi keuangan di mana sektor modern lebih memiliki akses ke lembaga keuangan dan memperoleh modal yang lebih besar dengan bunga yang lebih rendah daripada tradisional. Segmentasi pasar yaitu ada bank umum, pemerintah, pasar domestik asing, BPR, BPR syariah, BPR dan bank plastik dan pelepas uang. Selanjutnya ada segmentasi pasar industri atau TPT. Nah, di sini kita bisa lihat strukturnya industri TPT sektor hulu, pembuat serat dan pintal di skala besar pada modalnya ada negara berkembang dan pengalaman Asia Timur, di mana NSB dan HPAIS, di mana HPAIS yaitu High Performing Asian Economies adalah negara-negara di Asia yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, terdiri dari Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Kalau NSB itu Low and Middle Income Economies, Developing Countries, dan Poor Countries. Ciri negara berkembang dari segi ekonomi yaitu yang pertama ada tingkat pendapatan per kapita rendah, yang kedua ada impor lebih besar dari ekspor, yang ketiga ada jumlah pengangguran tinggi, yang keempat ada mengandalkan sektor primer, yang kelima ada tingkat korupsi tinggi. Ciri negara berkembang dari segi demografi yaitu laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Selanjutnya ada tingkat pendidikan rendah. Yang ketiga ada penguasaan iptek minim. Ciri negara HPAIS yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, turunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, sektor pertanian yang dinamis, kenaikan ekspor, transisi demografi, tingkat investasi dan tabungan, pengembangan sumber daya manusia, dan tingkat produktivitas. Faktor pendorong tingginya kenaikan output dan produktivitas pertanian di Asia Timur yaitu ada land reform atau usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin, pedesaan, dan kelompok masyarakat lain untuk memperoleh akses kepada lahan dan memiliki kontrol yang efektif atas lahan. Selanjutnya ada fasilitas bagi sektor pertanian, ada pembangunan infrastruktur dan teknologi pendukung Green Revolution. Faktor pendorong di Indonesia yaitu tingginya komitmen dari pemerintah terhadap bidang pertanian dan lingkungan eksternal terutama pada perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya ada kenaikan ekspor di mana orientasi ekspor yaitu outward atau locking. Yang kedua ada persen ekspor terhadap PDB. Hal-hal penting dalam pembangunan ekonomi di NSB dan Asia yaitu outward locking strategi. Yang kedua tingkat investasi dan tabungan. Yang ketiga pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat indikator pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima tingkat produktivitas. Nah, alasannya menurut Mas Wiyama mengapa hipotesis terbaik tidak berlaku di HPAIS yaitu adanya liberalisasi ekonomi yang kuat, kebijakan perbaikan struktur industrinya, dan strategi jaringan regional. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.